warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap semuanya berkeadaan sehat walafiat ya. Bagaimana hari ini? Apakah masih semangat? Ya, kita semua harus tetap semangat meskipun kita belajar di tengah pandemi seperti ini. Semangat, antusias, luar biasa. Nah, Ibu harap kita dapat mensyukuri nikmat sehat ini dengan cara melakukan perbuatan baik, dan ibu pun berdoa semoga kita semua dan saudara-saudara kita di Indonesia ini tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah dulu bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, langsung saja kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Kalian sudah pegang bukunya? Bukunya yang ini ya, indahnya kebersamaan. Nah, sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu, Indonesia itu terdiri dari apa sih? Ya, betul. Indonesia itu terdiri dari berbagai kepulauan. Tentunya di dalam kepulauan itu ada berbagai keberagaman. Contohnya, ada tari, ada lagu daerah, ada adat istiadat, dan ada berbagai suku bangsa. Nah, cara kita untuk mengetahui keberagaman di Indonesia itu ada berbagai banyak cara, yaitu kita bisa mencari di internet, lalu kita bisa bertanya kepada orang tua kita. Nah, lalu kita bisa membaca buku. Berkenaan dengan membaca buku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan menyampaikan dan mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks bacaan. Langsung saja ibu jelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya ibu mau bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian membaca sebuah teks bacaan? Ya, di dalam teks bacaan itu tentunya ada beberapa paragraf. Di dalam paragraf tersebut tentunya ada beberapa kalimat. Nah, di dalam beberapa kalimat tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, ibu akan membahas mengenai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Lalu yang kedua, itu ada pelengkap yang berupa gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ibu sudah membahas apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka dari itu, kita coba untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan halaman 1 yang berjudul Pawai Budaya. Kita baca bersama-sama ya. Nah, anak-anak, mari kita baca teks ini bersama-sama. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf tersebut terdiri dari 6 kalimat. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama,
yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dan kalimat 2-6 itu berupa gagasan pendukung karena menguraikan informasi dari kalimat pertama. Seperti itu ya. Ibu jelaskan lagi ya, kenapa kalimat pertama itu gagasan pokok dan kalimat yang kedua sampai ke-6 itu gagasan pendukung. Nah, di paragraf teks yang tadi, gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, diuraikan dalam gagasan pendukung di kalimat kedua. Mengapa pawai budaya sangat menarik? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan lagi siapa saja warga Kampung Babakan, yaitu Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian diuraikan lagi di mana pawai ini dilaksanakan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, selain Udin dan teman-temannya yang menunggu pawai itu, ada kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Lalu dijelaskan suasana pawai tersebut bahwa terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kita lanjut ke paragraf 2 ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ceritanya ke paragraf 2. Tentunya kita juga akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mari kita baca bersama-sama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, untuk paragraf kedua terdiri dari 7 kalimat. Gagasan pokoknya ada pada kalimat ke-7, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dan gagasan pendukungnya diuraikan dalam kalimat ke-1 sampai ke-6, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, kalimat nomor 1 sampai nomor 6 menguraikan informasi bahwa budaya Maluku sangat unik dan menarik. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mencermati dan menyampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan halaman 1 yang berjudul Pawai Budaya pada paragraf 1 dan 2. Maka dari itu, coba kalian latihan untuk mencari dan menyampaikan gagasan pokok paragraf 3, 4, dan 5 dikerjakan pada halaman 4, 5, dan 6 ya di buku yang tema 1 tadi yang Ibu sudah perlihatkan. Jika sudah, silahkan tugasnya dikumpulkan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai.
Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan Ibu harap kalian semua mengerjakan tugasnya dengan betul ya, dengan teliti. Maka dari itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ucapkan terima kasih dan kalian semua tetap menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.